Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas ACL untuk mata kuliah teknik audit berbasis komputer. Untuk our schedule pertama kita, yang pertama akan bahas mengenai pengertian dari ACL, yang kedua fungsi atau manfaat dari ACL, yang ketiga manipulasi data dengan perintah classify, yang keempat manipulasi data dengan perintah summarize. Untuk lebih lanjutnya kita pahami satu-satu ya teman-teman. ACL, apa sih pengertian ACL? Mungkin dari kebanyakan teman-teman udah ada yang tahu atau mungkin ada yang masih kurang paham. Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian ACL. ACL merupakan salah satu jenis audit software yang termasuk dalam kategori Generalist Audit Software. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi atau manfaat dari ACL. Apa sih fungsi dan manfaat dari ACL tersendiri bagi kita atau perusahaan? Yang pertama untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti pemrosesan transaksi dari perusahaan. Yang kedua analisis data lebih cepat dan efisien. Kemudian mampu membaca file dari berbagai tipe program aplikasi database. Yang keempat, mampu mengakses file yang berkapasitas besar. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai classify. Classify merupakan salah satu perintah dari manipulating data yang digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung record berdasarkan suatu key field. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai manipulasi data dengan perintah summarize. Apa sih bedanya summarize sama classify tadi? Nah, summarize merupakan salah satu perintah dari manipulating data yang digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung record berdasarkan suatu key field lebih dari satu. Nah, summarize sama classify itu sama-sama saja digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung record. Nah, bedanya itu kalau yang classify digunakan untuk satu key field saja. Kalau yang summarize ini lebih dari satu key field. Nah, dari penjelasan tadi mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau masih bingung banget. Nah, untuk selanjutnya, agar teman-teman tidak bingung, kita langsung praktekkan saja bagaimana sih caranya untuk pengerjaan classify dan summarize tadi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih ACL dan kemudian apa saja yang bisa dijalankan dalam perintah di ACL, nah, untuk itu kita akan mencoba menjalankan perintah classify. Nah, untuk pertama, kita klik file, kita buat project baru saja agar tidak tercampur dengan project yang lainnya. Nah, untuk project ini saya namai dengan project was ACL. Nah, kemudian setelah kita namai seperti ini, agar mudah mencarinya, kita save. Tadi kita kerjakan. Nah, teman-teman, setelah tadi saya jelaskan mengenai apa sih pengertian ACL dan perintah apa saja yang bisa dijalankan di aplikasi ACL. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dengan perintah classify tadi. Untuk yang pertama kita buat project baru untuk agar tidak tercampur dengan file yang lainnya. Untuk kali ini saya namanya project was. Kita save. Kemudian select platform, kita next. Nah, kita pilih data yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah classify dan summarize tadi. Untuk kali ini kita akan jalankan dengan inventor dengan format DBF. Data kita pilih VGS and all other types of computer atau ASCII. Kemudian kita klik next. Kita kemudian pilih database complete file. Kita klik next. Setelah data tercentang semua, kita klik finish. Nah, untuk namanya kita tetap saja inventor. Nah, berikut data dari yang sudah kita input tadi, data inventor. Nah, bagaimana untuk menjalankan perintah classify tadi? Nah, untuk perintahnya, kemudian yang pertama kita klik analyze, kita klik classify. Nah, berhubung classify tadi kan untuk filenya kita cuma bisa satu, jadi kita pilih satu. Untuk classify-nya kita klik location. Kemudian untuk subtotal field-nya kita pilih highway. Nah, setelah muncul di sebelah bagian selected file, kita klik OK. Kita kemudian klik OK.
Nah, berikut data yang sudah kita kelompokkan dan sudah kita record dari data inventor tadi. Nah, ini dengan perintah classify. Ini merupakan data berupa screen. Nah, ada banyak tampilan yang bisa kita tampilkan. Salah satunya seperti ini, screen. Nah, untuk yang bentuk lainnya, kita bisa klik classify, kemudian bagian outputnya kita pilih graph jika kita ingin mengetahui dalam bentuk grafik. Nah, untuk bentuk grafiknya seperti ini. Di sini kita bisa mengatur dari tampilannya, warnanya, kemudian bentuknya bisa kita rubah di bagian ini. Ini ada icon-icon yang bisa kita rubah. Nah, bagaimana apakah bisa dibentuk lain selain grafik sama screen tadi? Masih bisa. Untuk selanjutnya kita bisa pilih output, kita bisa pilih print jika kita ingin print data tersebut, atau kita klik file. Jadi tampilannya seperti file, sama saja. Kita klik OK. Nah, kita pilih grafik saja ya teman-teman, biar mudah dilihatnya. Nah, berikut data yang sudah kita kerjakan tadi, ini bentuk grafik. Nah, untuk selanjutnya kita summarize, kita pindah ke perintah summarize. Untuk caranya kita kita input data dulu berupa dbf. Nah, untuk saat ini saya menggunakan data inventor. Untuk caranya sama, kita klik analyze, kita pilih summarize. Nah, berhubung summarize tadi kan untuk key field yang lebih dari satu. Jadi, untuk summarize-nya kita pilih dua ya teman-teman. Kita pilih location dan pronoun. Kita klik OK. Kemudian bagian other file-nya kita pilih dua. Kita pilih value dan sampler. Setelah kita pilih dua, sudah pindah ke bagian selected file, kita klik OK. Nah, untuk subtotal field-nya kita pilih dua juga. Kita pilih anticipate dan hit you. Setelah pindah ke selected file ada dua ini, kita klik OK. Kemudian setelah semua kita pilih, kita klik OK. Nah, untuk bentuknya kita pilih dulu bagian outputnya. Kita mau minta screen atau print atau file. Untuk bentuknya sama seperti yang perintah pertama classify tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut data yang sudah dikelompokkan dan sudah BF inventor. Nah, di sini sudah dijelaskan sebanyak 152 record produk. Untuk yang classify tadi ada 152 produk juga. Nah, ini untuk tampilan yang classify tadi, ini untuk tampilan grafiknya. Seperti ini tampilannya, yang summarize ini bentuk screen, tampilannya seperti ini. Nah, kita mau bentuk screen, bisa. Kita klik OK. Nah, ini bentuknya screen. Nah, untuk bentuk grafiknya yang bagian summarize juga bisa, kita coba. Nah, berikut data klasifik yang sudah berupa grafik ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan step by step-nya bisa dicek di video ini ya teman-teman. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.